Kemudian I1 mandibula. Untuk I1 mandibula dia paling kecil ya, biasanya hanya satu akar. Kemudian dia aksiomanya ada di tengah-tengah dari mahkota dan aksiomanya bentuknya bulat seperti ini. Kemudian I2 mirip-mirip ya, cuman dia sedikit lebih besar. Kemudian pulpanya juga di tengah-tengah, aksiomanya juga bulat seperti ini. Oke, kemudian ada gigi caninus. Gigi caninus mirip ya dengan yang caninus atas, namun dia lebih kecil. Kemudian dia biasanya juga hanya satu saluran akar, aksiomanya juga bulat seperti ini. Kemudian gigi P. Nah, gigi P ini agak lebih tricky nih yang P bawah ya. P bawah itu dia panjang giginya 21,9. Kemudian dia kaps bukalnya itu lebih prominent biasanya dibandingkan dengan kaps lingualnya. Kaps lingualnya kecil. Sehingga dia seakan-akan itu membentuk gigi yang miring ke lingual sebesar 30 derajat. Nah, bentuknya seperti ini kira-kira. Nih ya, dia besar banget nih bukalnya sedangkan lingualnya kecil. That's why kita tidak bisa melakukan preparasinya pada central groove. Kalian bayangin ya kalau kalian di central groove kayak yang di P1 tadi yang ada nanti malah perfor. Sehingga kita melakukan aksesnya berada sedikit geser dari ujung cups. Ya, sedikit geser dari ujung cups. Jadi nggak pas di cups tapi geser sedikit dari ujung cups bukal. Gitu ya. Oke, untuk P2 agak mirip ya, sama. Oke. Kemudian M1 mandibula. M1 mandibula itu dia panjang rata-ratanya 21,9. Kemudian dia kamar pulpanya biasanya persegi ya seperti ini. Bisa 3 orifice, bisa juga 4 orifice. Ya, kalau 3 orifice seperti ini, kalau 4 orifice seperti ini. Bisa juga nambah orifice lain, misalnya distalnya 3 juga bisa tapi jarang ya. Oke, sama ya, masukin dari tengah, kemudian kita arahkan ke yang paling besar. Paling besar biasanya ada di distal kalau di gigi bawah ya. Kalau di atas di palatal, kalau di bawah di distal paling banyak, paling besar. M2 mandibula mirip ya, dia bisa cuma 2 kanal doang seperti ini. Kalau M3 lebih macam-macam lagi mirip sama yang M3 atas ya. Nah, akses sendiri itu dikatakan selesai kapan? Akses dikatakan selesai kalau satu restorasinya restorasi terdahulu ataupun karya selamanya sudah hilang. Kemudian jarum endo seperti Keva itu bisa masuk dengan mudah ke saluran akar. Kemudian regangan kavitasnya sudah terbentuk sempurna. Kemudian orifice-nya kita bisa lihat dengan jelas. Kemudian regangan kavitasnya itu bisa terlihat dengan jelas ya. Dan dia memberikan retensi untuk tambahan sementara dan adanya toilet of cavity. Ya, jadi memfasilitasi irigasi. Oke, nah kemudian irigasi sendiri itu idealnya dia memiliki sifat antimikrobial, kemudian dapat secara mekanik membuang debris dari kamar pulpa, kemudian non toksik dan biokompatibel, kemudian dia bisa membuang jaringan nekrotik dan jaringan pulpa vital, kemudian dia bisa bekerja sebagai lubrikan, kemudian dia bisa membuang smear layer dan low surface tension. Nah, ketika kita mau mengirigasi, irigasi ini harus ditampung ya. Misalnya kita bisa dengan menggunakan rubber dam atau menggunakan cotton roll atau kasak seperti ini. Ya, karena biasanya bahan irigasi yang kita gunakan itu NaOCl ya, NaOCl 2,5% itu biasanya iritatif ke jaringan mukosa. Oke. Kemudian next. Nah, selanjutnya ketika dia sudah bisa masuk ya, ketika kita sudah bisa masuk, kita lakukan kalau pada gigi vital kita lakukan ekstirpasi terlebih dahulu. Nah, ekstirpasi ini tadi sudah sempat kita bahas ya, jadi kita bisa masukkan ke dalam saluran akar, kemudian kita masukkan 2/3 panjang kerja estimasi, kemudian kita putar 360 derajat untuk mengambil pulpanya. Nah, ketika kita ulangi sampai dia sudah bersih ya, kemudian kita periksa ya, ketika dia misalnya sudah bersih tapi kok masih bleeding terus ya, ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin dia belum bersih atau bisa juga kita melakukan perforasi gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan penjajakan. Nah, penjajakan saluran akar itu bisa kita lakukan dengan gerakan watch winding dengan menggunakan file kecil. Watch winding itu gerakannya seperti apa? Watch winding itu gerakannya adalah kita putar ya. Kok hilang? Oh, sorry. Kita putar 20-30 derajat seperti ini ya. Kemudian kita bisa menggunakan file yang kecil, kemudian filenya diolesi dengan EDTA gel atau RC prep ya, kemudian diirigasi setiap pergantian alat ya, pergantian jarum jarum kefal yang kita gunakan. Nah, ini beberapa gerakan-gerakan. Jadi gerakan yang pertama tadi ada watch winding ya, diputar 20-30 derajat. Kemudian ada rimming, diputar full ya, 90-180 derajat. Kemudian ada gerakan filing buat penjajakan juga, push and pull, keluar masuk. Kemudian tadi watch winding sudah ya, yang 20-30 derajat seperti ini, atau disebut juga sebagai gerakan back and forth. Dan yang terakhir adalah circumferential filing. Bedanya apa? Circumferential filing, bayangin ya kalau filing seperti ini, misalnya saluran akarnya, filing hanya keluar masuk seperti ini. Sedangkan circumferential filing, itu kita gerakan filing tapi berada pada dinding. Jadi kita gerakan filingnya gesek pada dinding. Ya, biasanya gerakan circumferential filing ini kita gunakan ketika kita melakukan teknik step back. Ya. Nah, ini circumferential ya. Ini tadi teknik filing hanya di tengah-tengah seperti ini. Sedangkan teknik circumferential filing belakangnya ada pada dinding. Ya, jadi keluar masuk tapi digesekkan di dinding. Oke. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan preparasi 2/3 panjang kerja. Nah, preparasi 2/3 panjang kerja ini bisa kita lakukan dengan menggunakan GGD atau bisa juga dengan menggunakan SX ya. Jadi kita hanya preparasi sedikit saja di bagian koronal, kemudian setelah itu kita irigasi ya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan nih panjang kerjanya. Tadi kan kita cuma punya panjang kerja yang estimasi dulu ya, belum panjang kerja beneran ya. Nah, jadi kita masukkan nih ke file sepanjang kerja estimasi ya, kemudian setelah itu kita lakukan pengambilan fotoradiograf. Nah, kalau bisa pakai fotoradiografnya pakai file yang cukup besar ya, nomor 20 agar dia terlihat. Nah, kemudian setelah itu kita lihat nih hasilnya. Ya, seharusnya si file kita ini berada jaraknya 0,5 sampai 1 mili dari ujung apex. Kalau misalnya kelebihan, berarti panjang kerjanya harus kita kurangin sampai si filenya berada di 0,5 sampai 1 mili dari dari apex ini. Kalau dia kurang ya berarti kita tambahin. Pokoknya file kita atau preparasi kita itu harus berhenti 0,5 sampai 1 mili dari ujung apex atau kita berhenti pada konstriksi apikal. Oke. Nah, ya ini ya dinamakan dengan konstriksi apikal. Kita berhenti itu harus di sini. Nah, kemudian setiap file masuk itu kadang kan dia file saluran akarnya kan nggak lurus ya, bisa aja file itu bengkok. Nah, kita bisa lakukan yang namanya pre-bending terlebih dahulu seperti ini. File kita bengkokkan agar dia bisa masuk ke dalam saluran akar tanpa menyebabkan terjadinya ledge. Nah, masuknya bisa dengan menggunakan kasak seperti ini atau bisa juga dengan kita bengkokkannya dengan menggunakan yang namanya endobender ini ya, endobender. Oke. Nah, ini tadi ya, ini kalau over seperti ini yang pas seperti ini harusnya. Oke. Nah, atau bisa juga dengan menggunakan yang namanya apex locator. Nah, apex locator itu dia melihat impedensi antara cairan yang ada di dalam ora mukosa sama yang ada di apex. Ya. Nah, kalau kita fotoradiograf foto alat seperti ini, ya kadang kan suka nggak kelihatan nih, kita bisa geser angulasinya dengan teknik slope, ya biar semua ujung filenya kelihatan.
Kemudian setelah itu sudah nih kita sudah dapat panjang kerja. Kemudian kita tentukan file awalnya. Apa sih file awal? File awal adalah file terbesar yang dapat masuk tanpa hambatan dan pas pada sepertiga apikal sebelum dilakukan preparasi saluran akar dengan panduannya lihat dari foto radiograf. Ya, file awal itu nggak boleh kita keluar masukkan ya, nggak boleh kita putar ya, hanya boleh masuk aja, nggak boleh dipreparasi sama sekali. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan preparasi sepertiga apikal. Nah, barulah kalau kita dapat file awalnya tadi, kita mulai preparasinya. Ya, kita mulai preparasi dengan gerakan rimming ya, kemudian kita sampai file awal dulu ya awalnya sampai dia loose, kemudian setelah itu kita naik ke satu file lagi di atasnya, sampai loose lagi, naik lagi sampai loose lagi dan selanjutnya. Sampai kita mendapatkan FAU. Ya, tahu dari mana sih kita mendapatkan FAU? FAU itu adalah file apikal utama atau ada juga yang sebutnya master apikal file. Tahu dari mana sih preparasinya sudah selesai atau kita sudah mendapatkan FAU atau MAF? Kita tahunya bisa dari biasanya gini, bisa pakai prediksi ya, contohnya seperti ini. Misalnya kita file awalnya 20 misalnya. Nah, biasanya gigi non vital itu kita bisa naik sampai 3 nomor minimal. Sedangkan gigi vital itu bisa cuma 2 nomor. Kenapa? Itu bisa itu biasanya kita lihat kenapa yang satu naik 3 nomor, kenapa yang satu lagi naik 2 nomor. Nah, ini adalah biasanya kita bisa lihat dari bakteri yang masuk. Jadi menurut penelitian, ketika gigi non vital itu bakterinya masuk lebih dalam lagi. Ya sekitar 150 mikro. Nah, setiap kita melakukan preparasi dengan menggunakan Kefal itu kita membuang sekitar 50 mikron. Sehingga kalau dia giginya non vital, kira-kira kita harus melakukan preparasi naik 3 nomor untuk membuang semua bakteri yang masuk ke dalam dentin. Sedangkan kalau vital biasanya dia bakterinya belum bisa masuk ke dalam-dalam banget. Sehingga menurut penelitian itu hanya sekitar 80 mikron atau cukup dengan naik 2 kali aja ya filenya. Atau selain tadi dengan menggunakan teknik yang tadi itu ya, dengan naik 3 atau naik 2, bisa juga kita lihat ketika kita irigasi, ya itu sudah bersih di bagian apikalnya, sudah tidak ada debris-debris yang kotor lagi. Nah, atau bisa juga kita memeriksanya dengan menggunakan buta perca. Buta perca yang sesuai dengan FAU atau MAF-nya kita masukkan ke dalam saluran akar. Kemudian ketika kita dorong itu ada tahanan atau yang kita sebut sebagai apikal stop. Ya, karena dia sudah pas di konstriksi apikal. Dan ketika kita tarik itu ada tahanan ya atau disebut sebagai tuckback. Nah, itu menandakan konduktör utamanya sudah sesuai. Ya, kita bisa lakukan foto ronsen juga setelah itu. Nah, setelah kita sudah dapatkan KGU, kita lakukan preparasi step back. Nah, preparasi step back itu tadi dengan circumferential filing ya, atau dengan gerakan filing di seluruh dinding saluran akar. Nah, caranya adalah kita naikkan satu nomor di atas KGU, tadi misalnya KGU-nya nomor 40, kita naikkan satu nomor jadi 45, kemudian panjang kerjanya kita kurangin. Jadi kita akan membentuk nanti seperti ini. Sorry ya, kita akan membentuk seperti ini, anggaplah saluran akarnya ya. Ini kita membentuk awalnya kan misalnya tadi misalnya saluran akarnya kita sudah membuat seperti ini ya. Gini doang ya. Karena kan kita pakai file ISO ya. Teknik ini kita pakai file ISO. Nah, kita mau bentuk dia lebih koronal lagi, lebih flaring nih ke koronal. Nah, that's why kita naikkan satu nomor di atas KGU, tapi panjang kerjanya kita kurangin 2 mili. Nah, jadi nanti kan akan terbentuk seperti ini. Ini akan lebih besar dan panjang kerjanya lebih berkurang. Ya. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita haluskan nih biar yang step yang terbentuk di sini itu hilang. Nanti kita rekapitulasi. Nah, rekapitulasi tadi dengan menggunakan KGU dengan gerakan circumferential filing ini untuk membuang step yang terbentuk. Jadi nanti akan seperti ini. Kemudian lanjut naik lagi 2 nomor. Nanti akan terbentuk lagi sama step baru lagi di sini nih. Ya, kayak gini. Begitupun sampai kita naiknya cukup 3 nomor aja. Ya, dengan panjang kerjanya dikurangi 4 mili. Nah, setiap pergantian alat itu kita harus irigasi dengan NaOCl dan kita gunakan NDTA untuk pelumasnya. Oke, setelah itu dikeringkan dengan paper point. Nah, preparasi sendiri katakan selesai apabila seluruh dinding saluran akar itu sudah halus, kemudian sudah tidak ada debris-debris lagi di saluran akar, kemudian KGU sesuai dengan FAU dan ada tuckback dan apical stop, dan ketika di foto ronsen itu ujung KGU-nya berada pada konstriksi apikal. Kemudian ketika kita menggunakan spreader, ya spreader ini bisa masuk maksimal 2 mili dari apikal, jadi nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Nah, spreader itu apa sih? Spreader itu merupakan alat yang kita pakai untuk membantu memasukkan pengaksesoris pada teknik obturasi kondensasi lateral, yaitu spreader. Oke, nah kalau udah setiap pergantian alat, ya alat yang kita pakai itu harus dibersihin nih pakai kayak gini, agar dia cutting efisiensinya tidak berkurang. Loh, kok yang itu nggak ada? Bentar. Sorry, sebentar ya guys. Oh, ini ada. Sebelum kita masuk yang tadi, kita balik dulu yang ke sini ya. Nah, kalau tadi itu teknik dengan menggunakan teknik step back atau hybrid step back ya dengan file ISO, ada juga teknik preparasi dengan menggunakan teknik round down. Ya, round down ini kita menggunakan protapper. Kalau protapper itu yang pertama kita buka dulu ya di orifice dengan menggunakan SX, protapper XX ya, kita preparasi dengan gerakan rimming sampai ada tahanan, kita putar berlawanan arah jarum jam. Setelah itu kita lakukan penjajakan dengan file kecil, kemudian kita lakukan terus penjajakan sampai kita mendapatkan glide path ya atau jalur yang lurus sampai ke sepertiga apikal yang bisa kita ulang-ulang, atau bahasa bukunya adalah smooth reproducible glide path di bagian sepertiga apikal. Nah, setelah kita sudah mendapatkan jalur yang lurus ya, kita boleh melakukan preparasi S1. Kalau brushing motion ini kalau pakai rotary ya, kalau kita pakai yang biasa yang hand use ini gerakannya seperti kita menyerut pensil ya, diputar seperti ini ya, sampai ada tahanan kita putar balik. Nah, begitu terus sampai dia loss, dilanjutkan ke S2, loss lagi, dilanjutkan ke F1, F2 ya. Nah, kapan kita berhenti? Kita nggak boleh berhenti di S1 dan S2. Minimal berhenti itu sampai di F1 ya. Terus kapan dong kita berhenti 1 di F1, kapan di F2 atau bahkan sampai F5? Taunya dari mana? Taunya adalah ketika kita melakukan preparasi, ini misalnya kita pakai F1 ya. Kita lihat di apikalnya. Jadi ketika kita keluarkan itu kan ada debris, pasti itu nempel di bagian putarannya itu ya, ulirnya itu ya. Kita lihat ulirnya harus sudah bersih. Kalau ulirnya sudah bersih di bagian sepertiga apikal, seharusnya preparasinya sudah selesai. Kemudian kalau masih kotor, kita lanjut lagi, naik lagi ke file berikutnya. Atau bisa juga ketika kita rekapitulasi, misalnya F1 tadi ya, F1 itu seukuran dengan file nomor 20. Nah, ketika kita rekapitulasi, ketika kita masukkan ke file nomor 20 dan file nomor 20-nya itu snap atau ngepas ya sepanjang kerja, berarti udah cukup. Ya, namun kalau dia masih longgar, si nomor 20-nya berarti kita harus lanjut lagi ke F2. Ya, F2 berarti dia sama dengan 25, F3 sama dengan 30, F4 sama dengan 40, F5 sama dengan 50 ya. Mirip ya, sama jadinya caranya. Kemudian, nah setelah kita lakukan preparasi, ya kita lakukan medikasi, ya medikamen intrakanal. Nah, idealnya medikamen intrakanal itu harus memiliki sifat agen antimikrobial yang efektif, kemudian stabil, kemudian dia memiliki sifat antimikrobial yang panjang, ya long acting, kemudian dia tidak boleh mengganggu perbaikan jaringan periradikular dan tidak menyebabkan terjadinya stain. Nah, medikamen beberapa jenis itu ada yang
CHKM yang sering digunakan, Resoven, Resatin, kemudian ada CaOH, Ledermix, dan Eugenol. Nah, ketiganya ini, ini 3 dan 1 ini, itu dia bekerjanya dengan uap. Jadi kita cukup teteskan sedikit di cotton pellet, kemudian kita taruh di kamar pulpa, dia nanti bekerjanya dari uapnya. Ya, sedangkan kalau CaOH dan Ledermix ini harus berkontak dengan bakterinya. Ya. Nah, CHKM ini yang paling sering digunakan ya, dia cukup efektif karena dia tadi tidak perlu berkontak langsung. Ketika kita preparasinya belum selesai, kita bisa menggunakan si CHKM ini. CHKM singkatannya klorfenol camphor mentol ya. Kemudian ada yang gold standardnya. Gold standard dari internasional untuk medikamen intrakontanal saat ini adalah CaOH. Dia merupakan bahan yang paling sering digunakan karena ion Ca dan ion OH ini bisa kerja masing-masing ya. Ion OH ini akan menaktifkan membran sitoplasma bakteri sehingga transport nutrien pada bakteri itu tidak bisa berlanjut. Sedangkan OH-nya ya yang ada di sini OH ini itu pH-nya sangat tinggi sekitar 12,5%, 12,5 sehingga bakteri itu nggak bisa hidup di area pH basa tadi. Kemudian ada juga Ledermix. Ledermix ini merupakan medikamen intrakanal yang mengandung tetrasiklin atau antibiotik dan kortikosteroid. Dan ada Eugenol. Eugenol biasanya bisa digunakan pada gigi yang kasusnya vital karena dia bisa memberikan efek sedatif. Ya, oke. Nah, tadi selanjutnya kita bahas ke obturasinya. Sebelum obturasi kita TS dulu ya. Kita tadi kan udah medikamen, kita TS nih, kita tutup dengan tempatan sementara. Nah, idealnya tempatan sementara itu memiliki kriteria. Yang pertama, dia bisa hermetis, menutup akses kamar pulpa. Kemudian dia bisa setting beberapa menit setelah insersi. Kemudian settingnya itu bisa menahan demastikasi, mudah dimanipulasi, mudah dilepaskan, dan sesuai dengan warna gigi. Oke. Nah, idealnya untuk material yang kita gunakan itu saat ini ada 3 direkomendasikan. Ada yang paling sering kita pakai itu kafit, ya. Jadi dia premix ya yang mengandung zinc oxide, kalsium sulfat, zinc fosfat. Namun si kafit ini memiliki minimum ketebalan yaitu sekitar 2-3 mili. Kemudian ada juga IRM. IRM ini dia kepisah powder liquid ya, diaduk terlebih dahulu. Dia itu terdiri dari reinforced zinc oxide eugenol. Sebenarnya dia cukup bagus ya sealnya ya, tapi dia bisa digunakan juga buat area yang bebannya lebih besar karena kafit nggak begitu kuat untuk bebannya lebih besar. Kemudian ada juga yang term ini dia bisa pakai RK, pakai resin komposit nanti di cure. Ya, dia sealnya baik walaupun dia kedalamannya cuma 1-2 mili. Nah, ini tadi yang medikamen intrakanal ya, CaOH. Kemudian ini IRM, sampingnya ada kafit ya. Nah, kemudian setelah selesai ya, kita mau melakukan obturasi kan pada minggu selanjutnya ya. Nah, sebelum kita melakukan obturasi, kita harus lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, yaitu yang pertama pemeriksaan subjektif. Pemeriksaan subjektif ini kita harus menanyakan keluhan subjektif pasien, ada sakit nggak, kemudian gigi punya gimana, ada keluhan atau enggak. Baru selanjutnya kita lakukan pemeriksaan objektif. Pada pemeriksaan objektif ini kita lakukan palpasi dan perkusi, keduanya sebaiknya negatif. Kemudian saluran akarnya harus kering dan tidak boleh basah, tidak boleh berbau. Dan ketika kita lakukan irigasi sudah tidak ada jaringan nekrotik lagi. Nah, stepnya buat obturasi bagaimana? Yang pertama adalah kita bongkar tempatan sementaranya, kemudian kita irigasi dengan NaOCl. Setelah itu kita lakukan rekapitulasi ya dengan menggunakan FAU dan KGU. Kemudian kita keringkan dengan paper point. Nah, kenapa sih harus kering ketika kita mau irigasi? Ketika kita mau obturasi kenapa harus kering? Karena ketika kanalnya basah itu bisa mempercepat setting dari sealer sehingga kita jadi buru-buru ya. Nggak nyantai nanti kerjainnya karena sealer udah keburu setting duluan. Jadi harus dikeringin ya. Oke, kemudian selanjutnya kita lakukan pengadukan sealer yang paling sering dipakai kalau S1 mungkin masih endometason ya. Endometason bubuk dan liquid dicampur, kemudian diaduk hingga hermetis. Kemudian konsistensinya nanti seperti seperti krim ya, ketika ditarik itu sekitar 3 cm dia nggak putus. Nah, kemudian KGU-nya dioleskan dengan menggunakan sealer tadi, kemudian kita masukkan sepanjang kerja dan ditarik sedikit 1 sampai 2 kali agar ekses udara itu nggak kejebak. Kemudian setelah itu kita ini kita kondensasi lateral dulu ya yang menggunakan file ISO ya. Kemudian kita masukkan spreader yang terbesar, kita masukkan panjang kerjanya dikurangi 1 sampai 2 mili, kemudian kita masukkan gutap aksesoris. Ya, masukkan gutap aksesoris sampai si gutap aksesoris itu udah nggak bisa masuk lagi. Ya, setelah itu kita potong gutap percanya dengan menggunakan ekskavator yang telah dipanaskan sekitar 1 mili di bawah orifice ya, 1 mili di bawah orifice. Kemudian kita tekan-tekan gutap percanya dengan menggunakan plugger ya. Setelah itu diisi kafit, kemudian kita foto ronsen. Ya, setelah sudah selesai, kalau bagus hasil ronsennya, kemudian kita basis ya dengan menggunakan zinc fosfat. Oke, nah kemudian setelah itu kita lakukan kalau tadi dia kondensasi lateral ya yang dengan menggunakan ISO. Nah, kita ada juga yang menggunakan kondensasi vertikal. Nah, ini untuk yang protector tadi ya, untuk yang protector. Nah, untuk yang protector ini kondensasinya lebih mudah karena kita hanya menggunakan KGU aja. Ya, jadi setelah masuk 1 KGU tadi langsung dipotong ya, 1 mili di bawah orifice juga sama. Nah, idealnya sealer saluran akar itu harus memberikan seal yang sempurna ketika setting, kemudian dia memberikan adhesi bagi material tersebut ke dinding saluran akar dan ke material pengisi, kemudian dia radio opak dan tidak staining. Secara dimensi dia stabil, kemudian mudah dicampur dan dimasukkan ke dalam kanal, mudah dikeluarkan, tidak larut di dalam cairan, bakterisidal dan tidak iritatif serta dia setting time-nya panjang. Nah, ini berikut merupakan contoh dari pengisian saluran akar yang buruk dan yang baik ya, yang baik terisi sampai ujung seperti ini. Ini bahan-bahannya ada gutap perca, paper coin, ya. Ini tadi pengisiannya ya. Masuk spreader, ya, masuk gutapnya, gutap utamanya, kemudian masukkan spreader. Nah, ini lentulo ya untuk memasukkan sealer juga bisa dengan menggunakan lentulo. Kemudian masukkan spreader, kemudian kita masukkan aksesoris sampai dia hermetis seperti ini. Nah, ketika kita preparasinya kurang baik ya, atau misalnya kita preparasinya kurang bersih ya, ada kemungkinan ketika pasien antar kunjungan itu bisa ada rasa sakit ya pada pasien. Nah, rasa sakit pada pasien itu biasanya kita sebut sebagai flare up. Nah, flare up sendiri itu bisa terjadi karena memang kurang bersih, atau bisa juga memang mungkin masih ada yang tertinggal ya, yang tidak bisa kita bersihkan dengan baik, ya itu disebut sebagai flare up. Atau ada kasus-kasus di mana misalnya gini, saluran akarnya susah banget kita tembus gitu ya, udah pakai file nomor kecil tapi masih susah masuk. Nah, itu disebut sebagai obliterasi. Nah, kalau ada obliterasi tadi itu kita bisa menggunakan si plus tadi itu ya yang di awal ya. Oke. Nah, tadi untuk irigasi ya, irigasi ini harus sering kita gunakan ya, karena irigasi ini bisa membuang debris yang terjebak di dalam saluran akar. Nah, kadang kalau ada debris itu panjang kerjanya bisa jadi lebih pendek, atau kadang kita ngiranya ini oblit ya, nggak bisa masuk soalnya filenya, padahal sebenarnya bukan obliterasi, tapi debrisnya masih ada di dalam kamar pulpa. Nah, ketika ada debris yang terjebak tadi, kita bisa lakukan irigasi ya, yang paling baik dengan menggunakan NaOCl 2,5%.
dikombinasikan dengan menggunakan EDTA, ya, EDTA 17%. Nah, kalau NaOCl itu bisa untuk membuang bahan organik, kalau EDTA 17% itu biasa digunakan untuk menghilangkan komponen yang anorganik, gitu ya. Oke, terus, nah selain tadi flare up itu selain disebabkan karena belum bersih, flare up juga bisa terjadi karena overinstrumentasi. Overinstrumentasi itu adalah ketika kita preparasi, kita berlebihan nih, sehingga debris yang ada di apikal itu masuk ke periapikal, yaitu overinstrumentasi. Sehingga ketika kita mau melakukan preparasi itu nggak boleh melebihi dari panjang kerjanya. Begitu pula dengan irigasi, ya irigasi juga kita nggak boleh terlalu dalam, karena bahan NaCl, sodium hipoklorit tadi, itu bisa menyebabkan dia toksik ya, bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan periapikal. Nah, bagaimana mencegahnya tidak terjadi overinstrumentasi dari si cairan irigasi? Itu kita harus menempatkan jarum irigasinya itu loose di kanal, jadi nggak boleh stuck ya, nggak boleh masuk terlalu dalam dan nggak boleh stuck, jadi harus loose. Kalau dia stuck bisa menyebabkan cairan irigasinya malah masuk ke apikal, sehingga menyebabkan terjadinya flare up juga nantinya. Oke, sip, sampai di sini kita bahas kesimpulannya. Jadi setiap melakukan tindakan perawatan saluran akar, kita perlu memperhatikan prinsip care endodontik tadi ya. Jadi akses, preparasi, kemudian obturasi. Sehingga kita bisa mendapatkan perawatan saluran akar yang optimal. Kemudian riwayat dental dan sistemik serta anatomis juga harus dipahami agar kita mendapatkan keberhasilan di perawatan kita. Jadi nggak salah ya, nggak terjadi perforasi, ledge ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan.